Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Jumpa lagi kita pada pertemuan kali ini, yaitu sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Materi ini terdapat pada pelajaran IPA kelas 9 semester 1. Nah, anak-anak ibu semua, sebelum kita memulai pelajaran, ibu mau bertanya dulu nih sama kalian. Pernah nggak sih kalian memperhatikan tanaman dan hewan yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal kalian? Nah, bagaimanakah tanaman tersebut berkembang biak? Lalu bagaimana juga kah cara hewan tersebut berkembang biak? Adapun pembelajaran kita kali ini berada pada kompetensi dasar atau KD 3.2, yaitu menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Kemudian KD 4.2 menyajikan karya hasil perkembangbiakan pada tumbuhan. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Mengidentifikasi sistem perkembangbiakan vegetatif dan generatif pada tumbuhan. 2. Menyebutkan penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan. 3. Mengidentifikasi sistem perkembangbiakan vegetatif dan generatif pada hewan. Dan yang keempat, menyebutkan penerapan teknologi pada sistem reproduksi hewan. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajarannya, Ibu mau bertanya dulu nih sama kalian. Ini kita flashback dulu ya pada pelajaran sebelumnya. Kira-kira kalian udah tahu nggak sih apa itu pengertian dari berkembang biak? Nah, berkembang biak adalah proses menghasilkan keturunan untuk menghindari kepunahan. Ini sudah pernah kita pelajari ya, mungkin pada saat SD juga udah pernah dipelajari. Nah, selanjutnya kita masuk kepada materi. Pertama adalah perkembangbiakan pada tumbuhan. Untuk tumbuhan sendiri itu ada 4 kelompok, yaitu tumbuhan Angiospermae atau berbiji tertutup, kemudian yang kedua Gymnospermae atau berbiji terbuka, tumbuhan paku, dan tumbuhan lumut. Kemudian perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae itu dapat berkembang biak dengan cara vegetatif atau aseksual yang terjadi secara alami dan buatan. Nah, perkembangbiakan vegetatif alami terjadi dengan cara pertama adalah dengan bertunas, contohnya adalah pohon pisang, kalian bisa perhatikan gambarnya. Kemudian yang kedua adalah dengan umbi, contohnya adalah kentang, singkong, dan bawang merah. Kemudian yang ketiga dengan cara stolon, di mana batang tersebut menjalar di atas tanah. Contohnya adalah pegangan, arbe, dan rumput teki. Selanjutnya ada dengan cara rizoma atau batang yang menjalar di bawah permukaan tanah. Contohnya adalah pada lengkuas, kunyit, dan jahe. Dan yang terakhir dengan spora. Contohnya pada tanaman paku, lumut, dan jamur. Nah, yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. Dilakukan dengan cara merunduk, yaitu menyentuhkan bagian tanaman ke tanah sehingga tumbuh akar. Dan yang kedua adalah dengan setek, di mana cara ini adalah memotong bagian tubuh induk untuk ditanam lagi ke tanah. Dan ketiga adalah dengan cara okulasi, yaitu menempelkan mata tunas di batang tanaman lain ke tanaman yang akan kita tempelkan tersebut. Kemudian yang keempat adalah dengan cara mencangkok, yaitu dengan merangsang pertumbuhan pada batang atau ranting tanaman. Selanjutnya kita masuk kepada perkembangan biakan generatif pada Angiospermae. Nah, generatif ini disebut juga dengan perkembangan seksual, di mana perkembangbiakannya melibatkan sel-sel kelamin. Nah, perkembangbiakan generatif ini dilakukan dengan cara yang pertama adalah penyerbukan. Merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah autogami, berasal dari bunga yang sama, serbuk sarinya ya. Kemudian ketonogami, serbuk sari berasal dari bunga lain tapi masih dalam satu pohon. Kemudian ada alogami, serbuk sari berasal dari pohon lain tapi masih satu spesies. Dan yang keempat adalah bastar, di mana serbuk sari dari bunga lain berasal dari varietas lain.
Selanjutnya, berdasarkan faktor penyebab terjadinya, penyerbukan dapat dibagi menjadi 1. Anemogami, penyerbukan yang disebabkan oleh bantuan angin. Kemudian hidrogami, dengan bantuan air. Entogami, penyerbukan dengan bantuan serangga. Ornitogami, penyerbukan dengan bantuan burung. Kireptorogami, penyerbukan dengan bantuan kelelawar. Malakogami dengan bantuan siput. Dan terakhir antropogami dengan bantuan manusia. Kedua, dengan cara pembuahan, merupakan peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang kemudian menghasilkan zigot. Nah, pembuahan pada Angiospermae disebut juga pembuahan ganda sebab terjadi 2 kali pembuahan, yaitu pembuahan yang pertama itu inti spermatozoid dan ovum kemudian menghasilkan zigot yang berkembang menjadi embrio atau disebut juga 2N. Nah, setelah itu yang kedua adalah inti spermatozoid 2 tambah inti kandung lembaga sekunder menghasilkan endospermae dalam kotiledon atau kuping lembaga. Yang ketiga, dengan cara penyebaran biji, merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, berdasarkan bahan perantara penyebaran bijinya, proses penyerbukan biji dibedakan menjadi berikut. Pertama adalah anemokori yang disebabkan oleh angin, kemudian hidrokori, penyebaran oleh air, zookori, penyebaran oleh hewan yang dapat kita bagi lagi menjadi entomokori oleh serangga, chiropterokori oleh kelelawar, ornitokori oleh burung, mammokori oleh mamalia, dan yang keempat adalah antropokori oleh manusia. Nah, perkembangbiakan tumbuhan Gymnospermae itu menggunakan alat perkembangbiakan yang disebut strobolus atau runjung, yaitu runjung jantan dan runjung betina. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar ya. Nah, kemudian perkembangbiakan paku. Paku berkembang biak dengan spora. Reproduksi generatif terjadi melalui peleburan antara spermatozoid dan ovum yang dihasilkan oleh protalium, kemudian terbentuk zigot yang akan tumbuh dan berkembang memulai tahap sporofit baru. Reproduksi aseksual pada tumbuhan paku terjadi dengan rizoma yang dapat tumbuh ke segala arah membentuk koloni paku yang baru. Nah, perkembangbiakan tumbuhan lumut sendiri itu adalah terjadi secara seksual dan aseksual. Secara aseksual itu dengan cara tunas, penyebaran spora, dan fragmentasi. Sedangkan secara seksual terjadi dengan cara peleburan sel gamet jantan dan sel gamet betina. Kemudian tumbuhan tersebut juga mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis dalam hidupnya, yaitu antara fase vegetatif dan fase generatif dalam satu siklus. Nah, kemudian untuk bagian terakhir adalah teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, sekarang ini kita sudah sering melihat berbagai macam cara atau teknik yang dilakukan untuk perkembangbiakan tanaman. Yang pertama dengan cara hidroponik, yaitu tanaman perkembangbiakan dengan menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air tanpa menggunakan tanah. Kemudian vertikultur, yaitu menanam tumbuhan dengan membuat instalasi secara bertingkat dan cocok untuk lahan sempit di perkotaan. Dan ketiga adalah kultur jaringan tumbuhan, di mana cara ini mengambil bagian tumbuhan seperti sel atau jaringan untuk diperkembangbiakan. Kemudian selanjutnya adalah perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan terjadi secara aseksual dan seksual. Nah, untuk aseksual sendiri pada hewan terjadi dengan 3 cara, yaitu dengan tunas, contohnya hidra, fragmentasi, contohnya pada cacing pita, dan membelah diri pada amoeba. Kemudian perkembangbiakan seksual pada hewan terjadi dengan cara fertilisasi internal, di mana terjadi penyatuan sperma dan ovum dalam tubuh hewan betina. Nah, ada beberapa cara, yaitu dengan cara bertelur, melahirkan, bertelur, dan melahirkan. Kemudian perkembangbiakan hidup hewan atau siklusnya itu ada 2. Yang pertama adalah metamorfosis sempurna, di mana perbedaan bentuk dari fase telur menjadi dewasa itu sangat berbeda sekali bentuk-bentuknya. Kemudian contohnya pada kupu-kupu. Dan metamorfosis tidak sempurna, di mana pada saat hewan tersebut nimfa, dalam bentuk nimfa sampai dewasa bentuknya sama, tetapi hanya berbeda dalam ukurannya saja.
Nah, teknologi dalam perkembangbiakan pada hewan dapat dilakukan dengan cara inseminasi buatan atau kawin suntik, di mana proses ini memasukkan sperma hewan jantan pada hewan betina dengan alat tertentu. Kemudian dengan cara cloning, di mana proses mengganti sel telur dengan sel somatis, nah, dan diberi kejutan listrik hingga sel tersebut berkembang biak. Kemudian selesai ya nak materinya, kita lanjut kepada latihan soal. 1. Identifikasilah 5 cara perkembangbiakan vegetatif dan generatif dari berbagai jenis tanaman di sekitarmu dan disajikan dalam bentuk tabel. 2. Carilah satu tangkai bunga lengkap, merupakan salah satu contoh tanaman Angiospermae, dan identifikasikanlah bagian-bagian dari tanaman tersebut. Maksudnya bunganya ya, dalam bentuk gambar dan fungsinya. Kemudian ini dalam bentuk tabel. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kalian perhatikan bagaimana cara kerjanya di buku paket atau LKPD yang sudah disediakan. Dan yang ketiga, jelaskanlah fase-fase atau siklus hidup pada hewan berikut, seperti yang pertama adalah lalat, yang kedua nyamuk, ketiga kupu-kupu, keempat katak, dan kelima lebah. Oke anak-anak ibu semua, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.